Kalau hubungan dia sesama hamba Allah tidak baik, maka amalan dia sehebat apapun antara dia dan Allah itu tidak bisa menjadikan dia selamat. Tidak bisa menjadikan dia selamat. Jadi kita dengar bagaimana ada sahabat tanya seorang wanita terkenal, dia ahli ibadah, salat sunnah, puasa sunnah, pokoknya bagus lah. Secara hubungan dia ketaatan diri Allah bagus, tetapi dia punya kebiasaan akhlak yang tidak bagus. Mulutnya suka menyakiti hati orang lain, tetangganya. Maka Nabi sabdakan dia tinggal. Wanita semacam ini kelihatannya zahirnya taat, kelihatannya dia orang taat, ahli ibadah. Tetapi karena antar sesama hamba Allah tidak bagus, suka menyakiti hati orang, dia di dalam neraka. Sebaliknya ada orang itu amalan ibadahnya biasa-biasa saja, tidak begitu nampak hebat luar biasa, tidak begitu nampak ahli ibadah, tetapi tidak pernah misalnya itu menyakiti orang. Sabda Nabi, dia bil jannah. Yang semacam inilah dalam surga. Maka Rasulullah bertanya mengenai apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan akhlak yang bagus. Dan di antara sekian banyak amalan-amalan, termasuk amalan akhlak yang baik, ternyata nanti ketika di akhirat Rasulullah pernah bersabda, min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada nanti amalan di hari kiamat ketika amalan seorang hamba ditimbang, yang mana bobotnya itu, beratnya timbangan apapun yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ternyata bukan sholat, ternyata bukan haji, ternyata bukan puasa. Tapi yang paling memberatkan, min syai'in athqala, tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan fil mizan, dalam timbangan amal yaumul qiyamah min husnil khuluq, pada hari kiamat daripada melebihi timbangan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi kepada Sayyidina Mu'adz supaya bisa selamat, yaitu hendaklah menyikapi, bersikap kepada orang lain sebagaimana dia bersikap kepada dirinya. Kalau orang lain senang dilakukan, maka ketika dia senang dilakukan dengan cara seperti ini, juga dia harus melakukan tersebut kepada orang lain. Kalau dia tidak suka dilakukan dengan cara tertentu, dia pun tidak boleh melakukan cara tersebut kepada orang lain. Qala Khalid bin Ma'dan, ini yang beriwayatkan, yang bertanya kemarin, yang bertanya sampai Sayyidina Mu'adz itu sebelum bicara tentang hadis itu nangis. Nah, ini namanya Khalid bin Ma'dan yang bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, menceritakan sebuah hadis yang sangat dahsyat. Apa kata Sayyidina Khalid bin Ma'dan selepas mendengar hadis dari Sayyidina Mu'adz yang beliau riwayatkan itu? Fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil 'azim min Mu'adz bi hadzal haditsil 'azim. Tidak ada orang yang aku lihat yang lebih banyak membaca Al-Qur'an melebihi daripada Sayyidina Mu'adz, karena begitu dahsyatnya hadis yang beliau sampaikan tersebut. Jadi sebab daripada hadis itu menjadikan Sayyidina Mu'adz ini hari-hari banyak kerjanya itu dia baca Quran saja. Baca Quran saja. Kata Sayyidina Khalid bin Ma'dan yang mendengar cerita ini. Karena saking hati-hatinya daripada perbuatannya itu membahayakan, lebih baik menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian di sini kita lanjutkan bagaimana renungan atau nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan, "Fata'ammal, maka renungkanlah ayyuhar raghib fil ilmi, wahai orang yang senang dengan ilmu, wahai orang yang cinta dengan ilmu. Hadhihi al-khisal, sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Wa qasid bi maulaka ilahal alamin, berpegang teguhlah engkau kepada Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Walzam al-babi bitadarrui wal ijtihad, senantiasalah mengetuk pintu Allah, pintu rahmat Allah dengan merendahkan hati. Wal bukaa ana al-lail wa atrafan nahar, senantiasalah kau menangis di malam hari maupun di siang hari. Ma'al mutadarri'in dan mubtahidin, bersama orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena sesungguhnya la najata, tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa berhasil min hadzal amri, selamat daripada perkara yang disampaikan Rasul itu, illa bi rahmatihi, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala salama
najata min hadzal bahri, dan tidak ada yang bisa selamat daripada samudra yang membahayakan ini illa bi inayati, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya kita tetap kembali kepada Allah ketika khawatir bahwasanya ada amalan-amalan yang menjadikan ibadah kita, ketaatan kita ditolak itu. Cara satu-satunya ya kita kembali pada Allah, berdoa kepada Allah. Karena semuanya itu bisa kita dapatkan keselamatan kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama di Jawa, kalau setiap kali dalam nasihatnya pasti yang beliau singgung itu sering sekali. Dalam nasihatnya itu yang paling beliau tekankan satu, apa itu? Kita ini yang paling kita butuhkan satu aja di dunia ini. Gimana caranya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Urusan apa saja yang kita butuhkan itu bukan harta benda, bukan kawan, bukan kedudukan, bukan. Yang paling kita butuhkan satu, kita lihat, yaitu nusratullah, pertolongan Allah, inayatullah, bantuan dari Allah. Itu yang paling kita butuhkan. Urus apa saja, tentu butuh pertolongan Allah. Mau taat, butuh pertolongan Allah. Bisa menghindari kemaksiatan, itu pun hanya bisa kalau ditolong oleh Allah. Ngurus anak istri, tidak bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya kita ini butuhnya cuma satu, yaitu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir, kata Allah. Jadi semuanya tanpa terkecuali antumul fuqara'u ila Allah. Baik yang mendeklarasikan, yang mengaku dia orang kaya, menurut dia statusnya kaya atau punya kekuasaan, tetapi Allah bilang kalian itu semua, mau yang mengaku kaya ataupun yang memang asli miskin, semuanya itu fakir. Fakir itu artinya butuh dengan Allah, butuh dengan rahmat Allah, butuh dengan pertolongan Allah. Walaupun kelihatannya kamu punya kedudukan, walaupun kamu punya kekuasaan, punya segala-galanya, tetap di sisi Allah kamu itu fakir, butuh dengan Allah, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini nasihat Imam Al-Ghazali ketika kita mendengar hadis yang begitu mengerikan sekali, begitu dahsyatnya amalan itu sulit tembus menemui Allah, diterima Allah karena begitu banyak pintu-pintu seleksinya. Mulai nanti pertama, kedua, ketiga, kemarin sampai ke 7, banyak seleksinya. Jadi seakan-akan kalau kita melihat hadis itu, amalan kita ini seakan-akan tidak ada yang diterima Allah. Susah sekali mau diterima. Banyak kena sandung, banyak batu-batu yang menjadikan amal kita itu ditolak. Nah, maka cara satu-satunya yaitu dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat Allah lah kita bisa melewati itu semua. Fajahid nafsaka fi hadhihi al-uqbatil muqawwabah. Maka perangilah nafsumu, kata Syekh Nawawi Banten, dalam menghadapi musibah yang menakutkan ini. La'allaka, supaya engkau la tahliku, tidak menjadi orang yang celaka, ma'al halikin, bersama orang-orang yang celaka. Jadi ketika kita mendengar kengerian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Muhammad kemarin, tidak ada cara lain adalah melainkan dengan memerangi hawa nafsu kita. Karena nafsu ini itu arahnya senantiasa kepada keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu condong menyuruh kepada perkara yang buruk. Maka orang kalau punya amalan mampu menahan hawa nafsu, itu orang yang paling hebat ya. Sehingga dalam riwayat itu kita balik dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ketika itu selepas perang karena itu lawan musuh lebih banyak, pakai senjata tajam. Alih-alih dibilang sama Rasulullah, kita ini masih berperang. Ini baru pulang dari jihad yang kecil. Perang fisik ini masih perang jihad yang kecil. Kita akan pulang untuk berjihad lebih besar. Maka ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa ada lagi jihad lebih besar daripada ini? Ini rasanya sudah jihad paling besar. Di tantangan sahabat itu, perang itu tantangannya apa? Anak jadi yatim, istri jadi janda. Masya Allah, perang itu luar biasa. Nyawa taruhannya. Leher itu udah di ujung tombak, di ujung pedang gitu.
Itu dibilang Rasulullah jihad kecil gitu. Kita sekarang pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ketika ditanya apa itu jihad besar ya Rasulullah, yaitu mujahadatul hawa, melawan hawa nafsu. Masya Allah. Jadi itu yang dikatakan jihad akbar, jihad besar yaitu jihad besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena kalau dikaitkan, dikembalikan, orang itu tidak akan bisa berangkat jihad dengan mengangkat pedang kalau nafsunya tidak mau. Berarti yang pertama kali yang harus ditempuh orang untuk melakukan jihad fisik itu ya juga dengan jihad melawan hawa nafsu dia. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa. Karena dia takut, dia dengan nafsunya kayaknya inginnya itu ya tinggal di Madinah, tidak mau ikut perang. Sehingga mereka ada lulus jihad yang paling utama, yang gerbang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Para sahabat sudah berhasil menaklukkan nafsu, barulah mereka lulus lakukan jihad fisik, itu jihad fisabilillah. Lalu ada diceritakan mengenai tentang melawan hawa nafsu. Itu orang Nasrani, dia ini punya amalan. Ada Nasrani dan Muslim punya amalan, pokoknya suka menyelisihi hawa nafsunya. Kemana ingin nafsunya, maka dia melakukan kebalikannya. Nafsunya nyuruh kanan, dia ke kiri. Nyuruh ke depan, dia ke belakang. Pokoknya apa yang diarahkan, didorong oleh nafsunya, dia melakukan kebalikannya. Itu sudah bertahun-tahun. Sehingga dia dapat semacam apa istilahnya itu? Kelebihan bisa mengetahui hal-hal yang umumnya orang umum tidak dapat mengetahui. Hidup di mayoritas orang Islam. Orang Islam kalau hilang barang, sesuatu barang mereka hilang, ini datang orang Nasrani, minta petunjuk. Ini saya hilang barang, gimana? Kamu tahu tak? Maka dia bilang, iya. Tempatnya di sini. Maka ketika dicari betul, heboh gitu. Orang-orang Islam banyak minta petunjuk lagi. Seakan kalau kita ini istilahnya karomah, tapi ya orang Nasrani nggak bisa dikatakan karomah. Ini kelebihan itu. Maka ulama di zaman itu yang mendengar cerita tentang Nasrani yang punya kelebihan itu khawatir. Ini kalau Nasrani didakwah dikit saja, orang-orang awam ini mudah ikutin. Ketika dia punya kelebihan itu, bisa tahu hal-hal yang gaib itu, yang tidak bisa diketahui umumnya orang. Maka ada seorang Muhammad datang sambil membawa pisau. Maka ketika datang itu, dia sudah bertekad, ini Nasrani ini harus dipaksa masuk Islam. Kalau tidak bahaya, umat Islam yang lemah-lemah imannya itu bisa tergoda. Kalau dia ajak ke Nasrani, kes masuk, pindah agama, murtad ya. Maka harus dipaksa. Ketika itu datang ke rumah Nasrani itu, ketika diketuk, dibukakan pintu. Maka Nasrani itu lihat ulama ini langsung dia bilang, Anda mau membunuh saya ya? Kaget loh, kok kamu tahu itu? Kok kamu tahu rencana saya ini? Ya, saya datang sini untuk membuat perhitungan. Kamu orang Nasrani yang punya kelebihan mengerti hal-hal yang baik, ini membahayakan orang-orang Islam di sekitar sini. Saya tidak terima kalau kamu tidak memeluk Islam. Kamu harus masuk Islam, karena kamu ini membahayakan. Ya, kamu harus masuk Islam dengan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak berselang waktu lama, maka si Nasrani langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makin penting malah si alim ini. Kok bisa cepat sekali prosesnya? Maka ditanya, kamu yang aneh, begitu cepat kamu mau memeluk Islam? Ada apa sebenarnya? Maka dia ceritakan. Wahai Syekh, wahai Tuan, saya ini beragama Nasrani. Dari dulu walaupun saya beragama Nasrani, saya sudah punya komitmen, prinsip bahwasanya saya itu tidak akan pernah mengikuti kemana dorongan nafsu saya. Nafsu saya nyuruh tidur, saya tidak mau tidur. Nafsu saya nyuruh makan banyak, saya tidak mau makan banyak. Nafsu saya nyuruh melakukan maksiat, melakukan perbuatan keji, saya tidak mau melakukannya. Pokoknya itu sudah bertahun-tahun. Maka sebab itulah saya memiliki kelebihan itu. Padahal dia Nasrani. Sebab itulah karena saya punya amanat,
mukhalafatul hawa, apa yang diarahkan nafsu saya tidak tahu. Pokoknya saya tentang terus. Nah, ketika Tuhan mengajak saya memeluk agama Islam, Tuhan bilang ucapkan syahadat. Maka aku ketika itu mengintai bagaimana sikap nafsu. Ternyata nafsu itu memberontak, jangan masuk Islam. Maka karena aku sudah punya prinsip, aku tidak mau ikuti nafsu. Ya sudah, nafsu itu bilang jangan masuk Islam, aku lawan, aku masuk Islam. Masya Allah. Jadi ternyata orang kalau dia punya amalan, dia Allah bisa melawan hawa nafsu, tapi memang komitmen. Karena kita komitmen dari bahkan seminggu 2 minggu aja tahan ya kan, berikutnya tidak lagi gitu. Memang berat ini, karena berat itulah mungkin disitulah yang dimaksud al-istiqomah khairu min alfi karomah. Dia punya amal istiqomah melawan nafsu itu. Padahal kondisinya masih nasrani. Tetapi Allah berikan maziat kelebihan seperti itu. Apalagi sudah jadi muslim, lebih lagi. Memang itulah amalan sejatinya Islam, yaitu melawan mukhalafatul hawa, yaitu melawan hawa nafsu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini nasihat Imam Al-Ghazali beliau mengatakan wa ala ketahuilah olehmu anna a'dhaman asbabi fi rusukhi hadhihi al-qaba'id, ketahuilah bahwasanya faktor penyebab yang paling besar menancapnya penyakit-penyakit yang jelek ini, itu yang kemarin, penyakit yang menjadikan kita ini amalannya terhalang, al-ghibatu ghibah, wal faqru bangga, kibru sombong, al-ajbu ujub bangga diri, wal hasadu dengki, wa sum'atu sum'ah, wa riya'u dan riya bil qalbi, dalam hati seorang, talabul ilmi li ajli ubaha ay al-mubaharah wal munafasah. Faktor terbesarnya kata beliau, kenapa kok penyakit-penyakit ini, penyakit-penyakit yang tadi yang kita sebutkan itu menancap di hati seseorang, yakni penyebab utamanya, faktor terbesarnya adalah menuntut ilmu karena tujuannya ingin berbangga-bangga diri, menuntut ilmu karena tujuannya ingin bersaing-saingan dengan orang lain, ingin kelihatan lebih hebat daripada orang lain. Apa itu al-munafasah, bersaing-saing? Yaitu ar-raghbatu fi kaunil ilmi li nafsihi khassatan duna ghairihi. Dia punya keinginan ilmu itu harus dia saja yang punya, orang lain tidak boleh. Ini ciri-ciri orang lain tak usah pandai, yang pandai saya aja. Ilmu itu untuk saya, untuk orang jangan. Ini salah satu memang orang itu mencari ilmunya berarti memang ingin bersaing, ingin menonjolkan diri. Kalau orang yang tidak punya keinginan membanggakan dan bersaing, tidak, malah semakin senang. Ada orang semakin bertambah ilmunya. Tapi kalau orang punya ciri-ciri sifat pengen menuntut ilmu untuk ingin bersaing, itu di antara dirinya. Dia tidak suka kalau ilmu itu dimiliki orang lain. Pengennya ilmu itu saya saja. Kenapa? Ketika punya ilmu kan itu keren itu. Orang bodoh, saya pintar gitu. Orang jahil, saya alim, kan seperti itu. Ketika dia punya kelebihan dari segi ilmu, itulah dia punya kelebihan, Para alami, adapun orang awam, ini penjelasan beliau. Alladzina yatafaqah, orang awam yang tidak faqih. Sebenarnya ibarat ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kencaman, sambungan keras untuk orang-orang penuntut ilmu, para ahli agama, para orang alim ulama. Di sini beliau mengatakan fal alami allati lam yatafaqah, orang awam yang tidak ahli ilmu, yang tidak faqih, yang tidak begitu paham agama, bimu'zilin ay tab'ala an akali hadhihi al-qisam. Justru mereka orang yang tidak terkena, jarang kena penyakit yang tadi. Fakar, sombong, ujub, bangga diri, dengki, riya, pamer. Justru kata beliau orang awam itu jarang kena. Justru mereka bimu'zilin ay tab'ulu, jauh dari sebagai penyakit-penyakit yang tadi. Justru yang kena siapa? Kata beliau, wal mutafaqihu, sedangkan orang alim, ahli agama, mustahdaqun laha, justru menjadi sasaran penyakit-penyakit ini. Penyakit fakhr, sombong, bangga diri, ujub, hasad, dengki, riya, sum'ah, itu justru sasaran orang alim, kata beliau. Wa huwa mumtalidun bil halaki salamidah. Nah, kebanyakan ahli ilmu justru mereka ini mengalami kebinasaan sebab penyakit-penyakit ini. Jadi kalau dilihat dari sini ini yang lebih banyak dicampur itu sama beliau ahli agama, ahli ilmu agama. Orang awam dah.
Kata-kata beliau, kalau dibandingkan antara orang mutafaqih ahli agama dengan yang orang awam al-ami, itu justru yang banyakkan satu penyakit yang tadi itu yang menjadikan terhambat amalan yang beberapa penyakit tadi itu, ghibah, hasad, fakhr, ujub, kemudian apa lagi riya, sum'ah, apa lagi itu. Beliau sebutkan di situ, yang banyak itu mengenai penyakit ini adalah orang-orang ahli agama, orang-orang ahli agama. Kata beliau. Tetapi tentunya ini bukan jadi satu pegangan kita. Wah, kalau gitu tidak usah jadi orang alim, kalau gitu tidak usah belajar agama. Katanya yang kena penyakit itu orang ahli agama, mending saya aja awam-awam begini tidak usah sekalian tahu. Tidak kena penyakit itu. Tentunya tidak seperti itu pemahaman yang Bapak Ibu sekalian. Karena biasanya suatu keistimewaan tentu ada juga kecaman yang sangat dahsyat. Itu ketika suatu itu istimewa, tentunya kecamannya pun juga ada lebih berat. Contoh, mana yang lebih utama, menghafal Quran dengan tidak? Maka tentu sudah banyak ayat-ayat dan dalil hadis menyebutkan Allah memuliakan menghafal Quran. Tetapi ancaman habis Quran juga besar, lebih bahaya pada orang yang hafal sebenarnya. Man utiya ayatan minal Quran tsumma nasiyaha laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa ajza. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diberikan hafalan Quran bukan 30 juz. Di situ kata-katanya hadisnya itu tidak 30 juz. Ada mengatakan di situ riwayatnya satu surat atau satu ayat. Dia punya hafalan satu ayat, sengaja dilupakan. Maka nanti bertemu Allah dalam keadaan berpenyakit kusta. Jadi punya penyakit kusta, dipelang, penyakit kusta. Jadi sebagaimana fadilahnya besar, tetapi ancamannya juga keras. Sama ini. Orang alim itu fadilahnya maksiatnya besar, tapi ancamannya juga dahsyat. Sehingga kata beliau tadi, banyak orang justru ahli agama, yang ahli ilmu agama, ini yang kena terserang penyakit ini. Orang awam tidak kena, orang awam tidak kena. Tetapi itu tadi kita kembalikan, bukan berarti kesimpulannya kita justru menghindari ilmu agama. Bukan seperti itu sikapnya. Contoh, ketika kita mengetahui satu hal tentang takdir, mengetahui tentang perihal takdir, orang kalau dia salah dalam bersikap, nanti justru tidak tepat dalam melangkah. Katanya takdir itu sudah kering, apalagi beramal, kan gitu. Sudah kering juga lah, siapa yang ada surga, siapa yang ada neraka. Kalau gitu ya, tak usah kita beramal. Nah, ini justru sikap yang salah. Justru sikap yang salah itu. Karena memang ketika Rasulullah bercerita takdir, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai sahabat ada yang tanya gitu, ya Rasulullah, idzan natakir. Kalau demikian ya sudah, kita berpasrah aja nanti ke takdir lagi. Karena udah kering sudah. Mana yang neraka, mana yang ada surga, mana yang taat, mana maksiat. Tidak perlu lagi semangat maksudnya. Beramal tidak perlu lagi. Justru Rasulullah tegur, tidak seperti itu. Semakin kita tahu takdir, justru semakin kita mengintervensi bagaimana saya langkahnya kepada keselamatan. Apa sabda Rasulullah? Fa'amma ahli sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, wa amma ahli syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Bukan seperti itu sikapnya. Gara-gara tahu takdir sudah kering, semua catatan sudah selesai, akhirnya malas beramal. Nah, kalau saya takdirnya taat ya bergerak sendiri. Kalau saya takdirnya di surga, saya rajin sendiri ibadah. Itu keliru malah seperti itu. Tidak seperti itu. Justru ketika takdir sudah kita ketahui, sudah kering di sisi Allah, tidak akan berubah. Maka kata baginda Nabi sabda beliau, orang yang takdirnya beruntung akan mudah melakukan amalan-amalan orang yang beruntung. Orang yang celaka juga begitu akan dimudahkan melakukan amalan-amalan yang mencelakakan dirinya. Jadi itu justru untuk jadi barometer kita ketika sudah tahu takdir. Nah, tinggal introspeksi. Saya ini mudahnya itu melakukan ketaatan atau kemaksiatan. Nah, kalau saya ini lampu hijau melakukan ketaatan, ketika ada seruan azan, hati longgar, langkah kaki ringan menuju masjid, berzikir itu ringan, baca Quran ringan, bersedekah ringan, pokoknya semua ketaatan ringan, maka bersyukurlah. Itu satu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan takdirnya. Tetapi kalau
Oh, melakukan ketaatan susah betul. Lampu merah banyak betul hambanya ada ya. Tapi kalau untuk meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan itu mulus saja. Nah, ini juga hati-hati. Rawan itu, jangan-jangan takdirnya kita ini naudzubillah min ahli syaqawah, seorang yang celaka. Bangkul ayat apakah maka renungkanlah, pikirkanlah umuraka, urusan engkau, ahamun, yang paling penting. Nah, jadi kata beliau, coba pikirkan mana perkara urusanmu yang paling kamu perhatikan, yang paling penting. Ada ta'allamu kayfiyatul hadri min hadhil muhlika wa tashtabilu bi islahi qalbika wa imarati akhiratika. Apakah mengetahui, belajar cara menyelamatkan diri yang disabdakan Nabi, perkara-perkara yang membahayakan itu, yang menghancurkan itu, mengetahui cara supaya bisa terhindar dan menyibukkan, membersihkan hati serta membangun akhirat lebih penting, atau amil ahammu an taqudha ma'al qaidin ay ma'al mutakallimin bima la yanfa'u, atau justru yang lebih penting bagimu itu mengobrol bersama orang-orang dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Dibilang juru merenung, pikirkan sekarang mana yang lebih penting bagi dirimu. Apakah mengetahui cara menghindari perkara yang membahayakan, membinasakan, bersihkan hati, membangun akhirat itu lebih penting, atau justru sibuk dengan bicara-bicara yang sia-sia bersama orang-orang berbicara sia-sia? Perlu kita merenung. Fataqlubu minal ilmi, sehingga dengan itu kau akan mencari ilmu bahwa yang mana dia sababu ziyadatul kibri, menjadikan sebab bertambahnya kesombongan, wal riya'i wal hasadi, riya dan dengki, wal ajabi dan ujub, hatta tahdika, akhirnya kau celaka mahal maliki bersama orang celaka. Jadi kata beliau, coba renungkan mana yang lebih penting, hanya menambah-nambah ilmu saja tapi berujung menjadi tambah sombong, atau justru sibuk membersihkan hati dan membangun akhiratmu dengan amal, dan kemudian mengetahui cara menyelamatkan diri dari hal-hal yang dikatakan Nabi yang akan mencelakakan itu. Apakah itu lebih penting, atau hanya sibuk bahas ilmu, tapi tujuannya justru untuk menambah kesombongan? Renungkan sendiri kata beliau. Tentu kalau orang yang berakal, yang paling penting adalah lebih penting kita ini membersihkan hati dan menyibukkan diri dengan bangun akhirat, serta mengetahui cara bagaimana selamat dari hal-hal yang membahayakan yang disabdakan Nabi, melebihi daripada hanya sebatas menambah-nambah ilmu tetapi tambah sombong. Makanya dalam sebuah hadis, man izdada ilma wa lam yazdad bila lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang hari-hari bertambah ilmu, tambah riwayat ilmu, tapi tidak bertambah hidayah dalam dirinya, itu sejatinya bukan bertambah dekat dengan Allah. Semakin tambah ilmu, semakin jauh dengan Allah. Tambah ilmu tapi tidak menambah hidayah dalam dirinya, tidak tambah greget ingin beramal, tidak tambah rindu dengan akhirat, tetapi justru tambah antusias, rakus dengan dunia. Nah, gila dengan pangkat dan kedudukan, tambah gila-gila dengan popularitas. Berarti itu ternyata ilmu semacam itu bukan mendekatkan dia pada Allah sebenarnya, tetapi justru itulah ilmu yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala billahi anna hadhihi al-qisala, bahwasanya sifat-sifat ini yang mencelakakan itu minan salati min ummahati wa barithil qulub. Tiga sifat yang pertama yang kemarin kita awal-awal sebutkan, yaitu riya, hasad dan sombong. Ini kan pembahasannya kemarin masalah ma'asil qalbi, maksiat-maksiat qalb, yaitu maksiat-maksiat hati. Kata beliau, maksiat hati itu banyak, tapi kalau dikecilkan itu terhimpun kepada tiga ini pokoknya, yaitu kibar, sombong, hasad dan riya. Ini sumbernya, sumber utamanya. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya tiga sifat ini merupakan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Walaha, dan tiga sifat yang tadi itu yang menjadi kunci utama sifat-sifat buruk yang lainnya, mawrisun wahidun, punya pangkal yang sama, satu, sumber yang sama. Faktornya orang itu punya penyakit sombong, punya penyakit ria, punya penyakit dengki, satu, wa yang hubbud dunia, cinta dunia. Itu saja kata beliau.
Jadi kalau di ringkas mengenai maksiat hati yang di awal-awal kita singgung kemarin, itu kan banyak kata dia. Ma'asul qalbi katsiran. Maksiat hati itu banyak sekali. Tapi disimpulkan dari yang banyak itu tiga itu. Tiga itu intinya. Hasad, dengki, kibar, sombong, sama riya. Nah, tiga penyakit ini pun intinya tuh yang menjadikan timbul penyakit ini satu juga, sama-sama satu. Yang menyebabkan orang itu bisa kibar, sombong, menyebabkan bisa riya, menyebabkan dengki satu, yaitu penyebab utamanya hubbud dunia, cinta dunia. Wanita nikah oleh karena itulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia adalah pangkal dari segala kesalahan, pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala maksiat. Itu adalah dengan sebab cinta dunia. Kenapa orang sombong? Jadi cinta dunia. Dunia bukan hanya rezeki, bukan hanya duit, bukan hanya harta. Kedudukan, pujian, sanjungan itu dunia. Nah, dia kan sombong karena ingin dianggap itu. Riya juga, pamer itu. Itu tujuannya kenapa? Ingin disanjung. Jadi sanjung, dipuji itu dipakai daripada dunia. Dengki, kenapa dengki? Oh, dia dengki, hasad dengan orang. Nah, dia tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan. Bahkan dia berkeinginan orang lain hilang nikmatnya. Itu kan juga karena keambisian dia terhadap dunia. Dia tidak pengen dunia itu ada pada orang lain. Pengennya cuma sama dia. Saking rakusnya. Jadi ternyata intinya itu masalah cinta dunia. Itu ketika seorang ada kecintaan dunia yang berlebihan dalam dirinya, muncullah sifat itu. Fa'innahu karena sesungguhnya hubbud dunya, cinta dunia yuqi akan menjatuhkan orang bisyubuhat kepada hal-hal syubhat. Pokoknya dilabrak. Kalau sudah masuk itu kecokol itu cinta dunia, maka hal-hal yang syubhat pun akan dia langgar. Dia akan terjatuh di situ. Bahkan summa fil makruhat, sampai tingkatannya makruh pun dia akan lakukan. Hatta summa fil muharramat, sampai tingkatan dia pun rela jatuh kepada perkara yang diharamkan kalau sudah masuk urusan cinta dunia. Kalau sudah masuk cinta dunia sudah. Jangankan yang makruh, yang haram pun dilanggar. Yang haram pun dilanggar. Wa kama anna hubbaha rasul kulli khatiyah, fa hubbuha rasul kulli hasanah. Nah, ini kesimpulannya. Kata Syekh Nawawi, sebagaimana cinta dunia itu pangkal daripada segala kesalahan, berarti benci dunia, tidak suka dunia, pangkal dari segala kebaikan. Nah, kalau ingin mendapatkan pangkal pokoknya segala kebaikan, jangan cinta dunia. Kita saja, dibalik saja. Sebagaimana cinta dunia itu menjadi pangkal utama, faktor pertama, faktor utama menjadikan banyaknya keburukan kemaksiatan. Begitu juga kalau tidak cinta dunia, maka itu akan bermunculan pangkal daripada segala kebaikan. Berarti maknanya kalau tidak cinta dunia, cinta akhirat. Kenapa semangat sholat? Ya karena cinta akhirat. Akhirat perlu persiapan, ya kan gitu. Jadi timbul kebaikan-kebaikan. Kenapa sedekah? Hanya sedekah karena saya mengirimkan pahala ini untuk akhirat saya. Orang kalau benci dunia pasti cinta akhirat, otomatis. Kalau dia tidak senang dengan dunia, berarti dia cinta akhirat. Kalau cinta akhirat, tergeraklah dorongan untuk kebaikan-kebaikan. Apa saja itu? Ada Quran, zikir, sholat, puasa, infak, sedekah. Pokoknya kalau sudah ada kecintaan akhirat, semuanya akan muncul kebaikan-kebaikan itu. Kenapa tidak mau memandang wanita itu cantik dong? Saya tidak mau, karena saya takut akhirat saya rusak. Karena cinta itu akhirat hilang semua. Karena ketika cinta benci dunia, tidak suka dunia, cinta akhirat. Kalau cinta akhirat, yang kebaikan dilakukan, yang menghancurkan urusan akhirat akan ditinggal. Itu sudah Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah berikan kita taufik, pertolongan untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ini saja pertanyaan kali ini. Kita tutup tasbih kepada Nabi Subhanahu wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.